Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan. Sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Administrasi Kesiswaan dalam Pendidikan. Mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Tri Yuni Hendrawati, MPD. Baiklah, kami dengan anggota Dewi Nur Hasanah dengan MPM 20204064 02001 dan saya sendiri Evita Putri Asari 20204064 02003 akan menyampaikan materi dengan judul Administrasi Kesiswaan dalam Pendidikan. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu oleh rekan saya yang bernama Dewi Nur Hasanah. Kepada Dewi Nur Hasanah dipersilakan. A. Orientasi Administrasi Kesiswaan. Menurut Hendayat S. dan Wastu S., administrasi kesiswaan merupakan suatu penataan atau pengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari masuknya siswa sampai dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu sekolah atau lembaga. Menurut A, Gaver membagi administrasi kesiswaan menjadi 3 bidang, antara lain 1. Pupil Inventory adalah gambaran data siswa yang ada dalam lembaga sekolah untuk mengetahui keadaan-keadaan siswa yang akan masuk sekolah dan juga untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk terutama pada usia anak sekolah. 2. Pupil Accounting adalah data mengenai keterangan perilaku siswa di sekolah, terutama masalah absensi. Lalu yang ketiga, Pupil Personal Service adalah pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa. Pelayanan tersebut berupa bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada siswa, sehingga para siswa sadar tentang potensi bakat minatnya, kemampuannya, dan mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri, termasuk juga dengan kesadaran dirinya dapat mengaplikasikan pelajaran yang telah diajarkan dalam kehidupannya sehari-hari. B. Tujuan dan fungsi administrasi kesiswaan. Pertama, melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu, serta menunjang proses pembelajaran sehingga lancar, teratur, dan memberikan kontribusi pada tujuan pendidikan. 2. Dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. 3. Dapat memetakan asal siswa, baik itu daerah asal ataupun sekolah asal siswa, serta setelah lulus kita juga dapat memetakan penyebaran lulusan siswa tersebut. Keempat, dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa. C. Ruang lingkup administrasi kesiswaan. 1. Penerimaan peserta didik. Dalam penerimaan siswa baru perlu direncanakan dengan baik agar penerimaan siswa baru dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 2. Kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di lembaga pendidikan. 3. Sistem penerimaan peserta didik.
Sistem penerimaan peserta didik ini terdapat dua sistem, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Lalu yang keempat, kriteria penerimaan peserta didik. Kriteria penerimaan peserta didik ini adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang untuk diterima sebagai peserta didik. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu D, kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Kegiatan di dalam kelas ini terdiri dari dua. Yang pertama, pemilihan data siswa. Yang kedua, pengisian format data siswa. Pengisian data format siswa ini terdiri dari yang pertama penerimaan siswa baru, yang kedua buku kapil, yang ketiga daftar kehadiran siswa, yang keempat daftar kelas, yang kelima buku jurnal, yang keenam nominasi siswa, yang ketujuh buku mutasi siswa, yang kedelapan nominasi peserta UAS atau UN, dan yang terakhir tata tertib siswa. Selanjutnya yaitu yang E, pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan ini berarti salah satu kegiatan yang pada pelaksanaannya perlu adanya perencanaan dalam penyelenggaraannya. Nah, ada 3 jenis layanan perpustakaan, yaitu yang pertama sistem layanan terbuka, yang kedua sistem layanan tertutup, dan yang ketiga sistem layanan campuran. Nah, materi yang selanjutnya yaitu F, unit layanan bimbingan dan konseling. Nah, unit layanan bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang keberadaannya sangat dibutuhkan, khususnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Nah, demikian presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan atau tanggapan, bisa melalui WA Group atau Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.